selamat bergabung kembali bersama saya di channel ini. Setelah lumayan lama saya tidak membagikan materi. Oke, saat ini kita akan mempelajari satu bacaan, dan setelah saya membacakan bagian ini, nanti saya akan bagikan juga beberapa poin yang dirasa perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Oke, let's get started. When I first started learning proper English, I gathered some good grammar books from my teacher's study room. I chose a basic one first, a book called A New English Grammar for Junior Forms. What I did with the book was rewrite the explanations. I wrote down everything I thought was useful for me. Every day, I spent at least 1 hour writing. For some people, that might sound a bit boring, I understand. But if you were in my position with a great desire to learn English and a partner to practice with, what would you do? I know your answer might be different from mine, but for me, that was the least I could do. Kita lanjut ke poin-poin yang akan dibahas. Dalam I gathered some good grammar books, kita bisa saja mengganti kata gathered, bentuk past dari gather, dengan collected atau picked up. Keduanya harus bentuk past juga ya, collected dan picked up. Saya pilih kata kerja gather karena menurut saya itu lebih pas aja. Tapi kalau kita mengganti itu dengan antara collected dan picked up, itu masih bisa. Kemudian kata chose, itu diucapkan chose, bukan chose. Artinya tidak diakhiri dengan bunyi tapi z. Selanjutnya dalam frasa a book called, itu bisa saja diganti dengan beberapa alternatif, misalnya a book titled, atau a book entitled, atau a book named, atau bisa juga kita gunakan a book by the name of. Cuman yang terakhir ini lebih formal dan sepertinya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Lanjut, perhatikan dalam frasa what I did with the book was rewrite. Kenapa tidak rewrote, bentuk past? Karena itu memang sudah strukturnya. What I did was plus base form of the verb. Maksudnya itu setelah frasa what I did was harus diikuti atau digunakan bentuk kata kerja dasar. Dalam istilah grammar ini namanya cleft sentence. Berikut pola kalimat cleft sentence yang saya gunakan. What plus subject plus did plus was plus verb atau base verb. Pada intinya kata kerja bentuk dasar setelah was berfungsi sebagai pelengkap atau complement. Makna lampau sudah ditunjukkan oleh did, sehingga yang digunakan adalah rewrite, bukan rewrote. Dan dalam beberapa kasus, to infinitive juga bisa digunakan meskipun bentuk dasar lebih umum. What I did was rewrite. What I did was to rewrite. Kalimat pertama yang tanpa to lebih umum digunakan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya dalam kalimat every day I spent at least 1 hour writing. Frasa everyday di sini tidak hanya digunakan dalam bentuk present tense ya, tapi bisa juga digunakan dalam bentuk past tense. Kalau kita mau mengubah kalimat ini ke dalam bentuk present, kita tinggal mengganti kata spent ke spend. Every day I spent at least 1 hour writing. Jadi perbedaannya hanya ada pada kata spend dan spend, spent dan spend. Lanjut dalam kalimat if you were in my position, what would you do? Ini adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence type 2. Dalam buku-buku grammar, istilah second conditional lebih umum digunakan. Tapi saya tidak akan berfokus pada conditional sentence di sini karena nanti pembahasannya bisa panjang sekali. Saya hanya akan bahas sedikit mengenai pengucapan dari position dan possession. Kedua kata ini memiliki pengucapan yang mirip, tapi ada perbedaannya tentu saja. Untuk position, dua suku kata pertamanya berbunyi possess, sedangkan possession, dua suku kata pertamanya berbunyi possession. Jadi beda ya, possess dan possess, possess. Ya, possession. Misalnya dalam contoh ini, that is only possession. That is only possession. That is only possession.
That's his only possession. Dan yang terakhir pada kalimat I know your answer might be different from mine. Selain different from, kita juga bisa menggunakan different to atau different than. Frasa different from paling umum digunakan ya, baik dalam American English maupun British English. Penggunaan different to lebih umum dalam British English dibanding American English, yang lebih umum dengan penggunaan different than. Contoh lainnya, the result was different from what I expected. The result was different than I expected. Atau bisa juga than what I expected. The result was different to what I expected. Perlu diingat bahwa bahasa itu hidup dan berkembang. Bahkan kalau teman-teman lihat di kamus misalnya Oxford Dictionary, di sana dikatakan kalau penggunaan different than kini semakin umum dalam British English. Oke, itu dulu yang dapat kita pelajari bersama saat ini. Kalau ada yang kurang atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa kasih tahu saya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran lainnya. Thank you.